Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loisa Sabrina Aulia dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bakteri. Pengertian bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil, serta memiliki peran besar dalam kehidupan di bumi. Struktur bakteri. Secara struktur, bakteri dikategorikan sebagai prokariota yang merupakan organisme bersel tunggal. Sel bakteri terdiri dari satu kapsul, lapisan yang terdapat di luar dinding sel, dua dinding sel. Bagian ini terletak di luar membran plasma. Salah satu fungsinya adalah memberi bentuk pada bakteri. 3. Membran plasma. Membran plasma ditemukan dalam dinding sel. Membran ini bertugas mengangkut bahan-bahan kimia. 4. Sitoplasma. Zat gelatin yang terdapat di membran plasma ini mengandung bahan genetik dan ribosom. 5. DNA. DNA terletak di dalam sitoplasma dan berperan dalam perkembangan serta fungsi bakteri. 6. Ribosom. Partikel kompleks ini menjadi tempat protein dibuat atau disintesis. 7. Flageum. Ini adalah alat yang digunakan oleh bakteri untuk bergerak. 8. Bile. Struktur ini berkontribusi terhadap penyebaran penyakit karena memungkinkan sel bakteri memindahkan bahan genetik ke sel-sel yang lain. Bentuk sel bakteri. Terdapat 3 bentuk bakteri yang paling umum. Berikut penjelasannya. 1. Bulat. Bakteri yang berbentuk bulat disebut coci untuk penyebutan jamak atau cocos untuk penyebutan tunggalnya. Contohnya adalah S. pneumoniae. 2. Silinder. Bakteri yang berbentuk silinder seperti kapsul dikenal sebagai bacilli untuk penyebutan jamak dan bacillus untuk penyebutan tunggalnya. Contoh bakteri silinder adalah Lactobacillus acidophilus. 3. Spiral. Bakteri yang berbentuk spiral dikenal dengan nama Spirilia untuk penyebutan jamak dan Spirilium untuk penyebutan tunggalnya. Contohnya adalah Spirochete. Bentuk sel bakteri. Reproduksi bakteri bisa terjadi dalam 2 tahap, yaitu reproduksi aseksual dan seksual. 1. Reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahannya tidak melibatkan tahapan pembelahan sel, seperti halnya manusia, melainkan berlangsung spontan atau secara langsung. 2. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu konjungsi, transduksi, dan transformasi. A. Konjungsi. Konjungsi adalah tahap reproduksi seksual pada bakteri yang ditandai dengan pemindahan materi genetik secara langsung. Pemindahan itu terjadi dari satu bakteri ke bakteri lain melalui jembatan konjungsi. B. Transduksi. Pada proses transduksi melibatkan peran organisme lain, yaitu virus. Itulah mengapa rekombinasi gen antara 2 bakteri dijembatani oleh virus fag. Virus yang paling sesuai digunakan untuk proses transduksi ini adalah virus fag temperat. Hal itu karena virus ini mampu bereplikasi secara litik dan lisogenik. C. Transformasi. Jika pada konjungsi, bakteri akan memindahkan materi genetiknya melalui jembatan penghubung. Pada transformasi tidak demikian. Pada transformasi, materi genetik akan dipindahkan oleh bakteri secara langsung atau tidak melalui jembatan penghubung.
jembatan konsumsi. Kemudian ini contoh penyakit bakteri. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.